Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Novriska Krisanya dengan Sharing with Anya episode kedua. Ya mungkin beberapa dari kalian sudah menyaksikan ya episode yang pertama. Kemarin saya ngomongin marketing secara umum banget, pengertian dasar. Kemudian dilanjut dengan 10 jenis yang dipasarkan gitu ya. Nggak cuman barang dan jasa, tapi ada information, idea, dan sebagainya. Cukup banyak yang kita bahas di episode sebelumnya ya. Nah, hari ini saya mau lanjutin untuk masih tentang marketing, tapi melanjut ke episode chapter selanjutnya terkait dengan market. Nah, market itu apa sih? Kalau secara tradisional, market itu merupakan tempat fisik bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan pembelian atau penjualan barang. Nah, ini kan pengertian secara tradisional. Namun sekarang dengan adanya digitalisasi, kemudian adanya teknologi informasi yang semakin cepat, kemudian adanya internet, nah itu market itu bukan cuma sekedar tempat fisik, tapi kita juga mengenal market secara online. Marketplace cukup banyak yang kita kenal dan kita gunakan sehari-hari. Nah, para ahli ekonomi juga berpendapat bahwa market itu merupakan sekelompok pembeli dan penjual yang bertransaksi untuk sebuah produk atau kelas produk tertentu. Pengertian ini saya ambil dari buku Kotler dan Keller tahun 2016. Nah, ini adalah sistem marketing secara umum ya. Jadi ada struktur alur dalam modern exchange economy. Di sini ada 5 stakeholders dalam flow ini. Yang pertama ada manufacturer markets, kemudian ada resource markets, consumer markets, intermediary markets, dan government markets. Di sini kita mulai bahas dari manufacturer nih. Manufacturer dalam memproduksi barang atau jasa yang dihasilkan, dia membutuhkan resource yang dia peroleh dari si resource markets. Kemudian dia memproduksi barang sampai akhirnya ada barang dan jasa yang dia sampaikan kepada intermediary markets. Intermediary ini akan menyampaikan barang dan jasa tersebut kepada consumer markets. Nah, barang di sini sudah berupa final goods gitu ya, jadi sudah siap pakai oleh consumer markets. Nah, consumer markets juga menyumbang tenaga ataupun sumber daya, baik itu financial maupun non-financial, kepada resource markets. Nah, atas transaksi ini terdapat pajak yang diberikan kepada pemerintah. Seperti itu kurang lebih siklus atau flow dalam modern exchange economy. Selanjutnya di sini ada key customer market. Key customer market ini merupakan pasar kunci ya, pelanggan kunci dari sebuah pasar. Nah, sebenarnya ya di sini ada consumer markets, business markets, global markets, dan non-profit and governmental markets. Artinya ketika kita memasuki pasar-pasar ini, kita pasti punya strategi tertentu gitu ya. Mungkin strategi untuk consumer markets akan berbeda ketika kita masuk ke business markets. Begitu selanjutnya dengan global markets dan non-profit and governmental markets. Kita akan bahas satu-satu terkait dengan key customer markets ini. Nah, yang pertama di sini adalah consumer markets. Sesuai dengan namanya bahwa consumer markets ini di mana perusahaan itu melibatkan marketing untuk menjual consumer goods and services. Contohnya itu ya yang kita gunakan sehari-hari, makanan, minuman, barang-barang elektronik, AC, kulkas, kosmetik, dan banyak lagi pastinya. Nah, di sini
karena ini final goods dan pasti penghasilnya itu cukup banyak, jadi dan ditambah customer knowledge itu sekarang sangat meningkat, apalagi dengan adanya informasi yang kita bisa peroleh dengan cepat, adanya internet, digitalisasi, sehingga mengakibatkan kompetisi itu menjadi lebih tinggi. Nah, consumer durable market ini biasanya dikarakterisasi oleh tingginya kompetisi, kemudian harga, ya, penetration pricing, kemudian channel management, dan expense dari manufacturing and distribution. Nah, selanjutnya di sini kita bahas adalah business markets. Nah, business markets ini biasa dikenal dengan business to business atau B2B ya. Contohnya itu seperti IBM, Microsoft, Oracle, dan Dell. Nah, ini dia tidak langsung menjual ke final customer ya, consumer, tapi dia akan dari korporasi menjual kepada korporasi juga, sehingga pembeli biasanya akan berpikir lebih lama, 4-5 kali sebelum melakukan pembelian. Karena apa? Karena biasanya pembelian dalam business markets itu dilakukan dalam jumlah yang sangat besar dan biaya yang besar pula, sehingga butuh concern yang tinggi atau concern tertentu, harus lebih kaya akan informasi. Makanya biasanya dia ada purchase department, dan dalam closing deal dalam pembelian di business markets ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, di sini ada time taken to close deal kan, kemudian dalam business markets ini sales force, price, and quality of product itu punya value yang lebih tinggi dibanding dengan promotions. Next, selanjutnya ada global market. Nah, perubahan dalam cost of transportasi, kemudian kebijakan pemerintah. Nah, ini juga memicu korporasi atau company-company itu untuk berekspansi menjadi global. Biasanya kita kenal dengan think local, act global. Dalam memasuki pasar global ini, si pelaku atau company ini pasti akan melakukan riset yang lebih banyak, karena cukup banyak tantangannya, perbedaan yang dia harus analisis terlebih dahulu, disesuaikan dengan karakteristik perusahaan, capability perusahaan, sehingga ketika dia memasuki dia tidak akan gagal. Perbedaan budaya, mata uang, kemudian sumber daya dan sebagainya itu menjadi tantangan tersendiri ketika entry pada global market. Kita mengenal contoh global market itu seperti McDonald's, Coca-Cola, dan perusahaan multinational company lainnya. Dan yang terakhir ada non-profit and governmental markets. Nah, ini biasanya adalah terkait dengan pusat-pusat pemerintahan, tentara, atau organisasi-organisasi non-profit lainnya seperti rumah ibadah, gereja, masjid, dan sebagainya. Biasanya ini memiliki budget yang terbatas, budget pembelian yang terbatas, sehingga price di sini atau harga memiliki peranan penting dan cukup sensitif. Dalam pembelian atau penjualan di governmental markets atau non-profit ini biasanya menggunakan tender atau bids. Tapi governmental markets ini menjadi konsumsi yang besar bagi beberapa korporasi atau bisnis. Jadi memang ini pangsa pasar yang cukup banyak karena memang governmental merupakan pangsa pasar yang besar. Nah, itu tadi sharing saya, sharing singkat, sharing with Anya, episode yang kedua masih terkait marketing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tetap menampilkan di sini bahwa good marketing itu bukanlah sebuah kebetulan ya, tapi itu memang penuh perencanaan, teknik, seni dalam merancangnya sehingga itu bisa bertahan lebih lama dan juga eksekusi. Itu saja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat, dan jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan subscribe. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.